Pemirsa Intens Investigasi. Ketika cinta seorang anak kepada orang tuanya tak lagi bisa diungkapkan dengan pelukan, dan ketika doa hanya menjadi satu-satunya cara untuk menyampaikan rasa rindu. Itulah yang kini dirasakan oleh Ratna Listy. Duka mendalam menyelimuti penyanyi dan aktris ini setelah sang ayahanda tercinta, Darjono bin Hadi Sumarto, berpulang ke hadapan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kenyataan yang begitu menyakitkan, namun apa daya harus diterimanya. Pada tanggal 27 Desember 2024, di hari Jumat, hari yang dianggap baik dalam Islam, Ratna hanya bisa pasrah dan merelakan pemakaman sang ayah dilakukan tanpa kehadirannya. Meski berat, ia tahu bahwa cinta sejati adalah tentang doa dan kenangan yang abadi. Lalu bagaimana Ratna Listy mampu tegar menghadapi perpisahan dengan sang ayahanda tercinta untuk selamanya? Seperti apa kenangan Ratna Listy pada sosok ayahanda tercintanya? Adakah pesan-pesan terakhir untuk Ratna Listy? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Langit mendung seolah turut berduka ketika kabar duka cita datang dari penyanyi dan aktris Ratna Listy. Ketika ayahandanya, Darjono bin Hadi Sumarto, telah berpulang ke pangkuan ilahi di usia 72 tahun. Dan kabar ini pun menjadi pukulan berat bagi Ratna dan keluarganya yang baru saja ditinggalkan oleh sang ibu tercinta pada tahun 2023 yang lalu, namun kembali harus menelan pil pahit saat sang ayah juga ikut tutup usia. Hari itu suasana rumah duka pun dipenuhi dengan isak tangis dan air mata. Pelukan hangat keluarga serta kerabat yang datang memberikan dukungan tanda turut berduka cita. Meski begitu, tak tampak sosok Ratna Listy di hari Jumat atau hari yang dianggap baik dalam Islam dalam prosesi pemakaman ayahandanya itu. Lantunan doa-doa dari keluarga dan para pelayat pun yang mengiringi pemakaman sang ayah Ratna Listy dikebumikan di tempat pemakaman umum atau Kletak Madiun pada Jumat 27 Desember 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, ketidakhadiran Ratna Listy adalah lantaran ia sedang berada di Jakarta. Ia mendapat kabar yang membuat tubuhnya seakan runtuh itu setelah baru saja pulang dari Madiun usai 8 hari penuh menemani ayahnya di rumah sakit. Namun takdir berkata lain. Saat momen terakhir itu tiba, ia tak berada di sisi ayah tercintanya. Dengan suara bergetar, Ratna mengisahkan kembali menceritakan momen penuh duka tersebut yang langsung membuatnya segera kembali ke Madiun. Namun perjalanan pulang bukanlah hal yang mudah. Libur Natal dan Tahun Baru membuat transportasi umum penuh sesak. Namun di tengah kebingungannya, Tuhan seolah memberikan kemudahan.
Ratna Listi pun sebelumnya mengingat betul bagaimana ia memahami pentingnya mempercepat proses pemakaman dalam Islam terlebih di hari Jumat yang dianggap hari baik. Ia pun segera memberitahu adiknya, Dewi, untuk tidak menunggu kedatangannya. Keputusan tersebut bukanlah hal yang mudah, tetapi ia percaya bahwa cinta seorang anak tidak diukur dari kehadirannya di pemakaman, melainkan dari doa yang tulus mengiringi kepergian sang ayah untuk selamanya. Ya, jadi begitu mendapatkan berita dari Deca, aku langsung telepon adikku Dewi yang memang merawat ayahku di Madiun. Ya, Dewi bilang, "Bapak sudah tindak," katanya. Aku langsung, oke, lakukan yang terbaik. Aku akan segera memikirkan cara untuk segera ke Madiun. Terus Dewi sempat nanya, terus gimana? Apa mau ditunggu untuk memandikan jenazah atau dimakamkannya menunggu Mbak Ratna datang? Atau langsung dilakukan sesegera mungkin? Terus saya bilang, lakukan sesegera mungkin. Karena ini hari baik, hari Jumat, supaya pagi-pagi bisa langsung dimakamkan. Aku ikhlas, tidak usah menunggu aku. Biar aku mempersiapkan diri biar segera sampai sana. Oke, jadi bagi tugas nih, adik-adikku di Madiun mempersiapkan pemakaman ayahku, aku mempersiapkan kepulangan ke Madiun. Oke dek, kita berdua kemas-kemas, kita pulang bawa mobil, kita nyetir gantian. Oke, kata Deca, nanti tapi mami dulu ya, soalnya Deca kurang tidur. Terus aku mikir lagi nih, oke, aku memang bisa nyetir duluan gantian gitu. Ntar Deca tidur, aku nyetir, aku tidur, Deca nyetir. Tapi aku mikir lagi, aku kan sama-sama kurang tidur sama Deca. Kalau nyetir jarak jauh kan bahaya gitu. Yaudah, aku sambil mandi, sambil kemas-kemas, sambil mikir, oke, nyari tiket apa nih yang paling cepat nih? Mungkin kereta. Karena kenapa aku nggak berpikir pesawat? Karena pesawat pasti penuh gitu. Karena kan ini peak season kan gitu, lagi liburan Natal. Lalu ternyata aku googling, bus penuh juga. Terus habis itu kereta ada, tapi siang berangkatnya. Lah kalau siang kan nyampainya tengah malam. Aku sih berharap tadinya sih dapat bis yang jam 6 gitu, lumayan kan, nyampe sini sore itu. Ternyata penuh semua. Itu dapat tiketnya yang jam 9, habis itu di Halim lagi kan dekat kan, ya udah langsung aku klik, langsung aku transfer, aku langsung kemas-kemas, langsung aku berangkat ke Halim. Ya aku merasa, ya Allah, ini kemudahan yang diberikan Allah gitu loh, karena memang kondisi liburan tapi kok kita dapat gitu. Aku sangat bersyukur gitu. Ya, itu dia, dalam agama Islam itu kan disunahkan untuk mempercepat proses pemakaman, dan harinya juga hari baik, hari Jumat. Nah, aku kan memberi informasi ke Dewi, langsung mandikan. Itu kan sebelum aku nyari tiket. Kenapa aku suruh buru-buru mengambil keputusan untuk dimakamkan segera? Karena aku nggak tahu perjalananku akan cepat atau dapat perjalanan yang lambat gitu. Seandainya aku sampai di Madiunnya sore, apa iya jenazahnya nunggu sampai aku datang sore baru dimakamkan? Kan nggak begitu gitu loh. Makanya kita sama-sama berdoa perjalanan Bapak Daryono atau Yangkung ini biar mudah gitu loh, dan Allah mengabulkan, perjalanannya dimudahkan. Setibanya di Madiun, Ratna Listi langsung menuju tempat peristirahatan terakhir sang ayah. Langit mendung seakan turut merasakan duka mendalam yang dirasakan Ratna Listi. Di atas pusara ayahandanya, Ratna Listi pun menumpahkan segala rasa kehilangannya yang membuncah. Tangannya gemetar menyentuh nisan, sementara air matanya terus mengalir, membasahi bumi tempat ayahnya kini beristirahat untuk selamanya. Ratna mengenang sosok sang ayah dengan penuh haru. Ayahku adalah sosok yang keras menurutnya. Tapi itulah didikan yang membentuknya menjadi pribadi yang kuat seperti sekarang. Ratna Listi pun juga berbagi pelajaran berharga yang selalu ia pegang teguh dari ayahnya, yaitu hidup hemat. Pesan itu terus ia bawa dalam hidupnya hingga saat ini. Selain itu, Ratna Listi pun juga mengenang didikan ayahnya yang juga seakan menjadi pesan terakhir untuknya, yaitu ayah selalu bilang, kalian itu harus rukun, harus saling menjaga satu sama lain. Dan di akhir ucapannya, Ratna Listi juga menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maaf yang mendalam. Dan untuk semua yang mengenal ayahnya, ia mohonkan maaf atas kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya, jadi ayahku ini adalah seorang yang
keras dalam mendidik anak-anaknya. Pengalaman aku waktu kecil itu dididik secara disiplin gitu. Walaupun aku anak perempuan, tapi ayahku nggak segan gitu memukul kalau aku berbuat kesalahan. Sampai aku ada tuh kejadian yang aku ingat sama adikku kan Dewi, cewek nih dua-duanya, tapi mungkin kecilnya bandel gitu loh. Jadi setiap bandel pasti dipukul pakai rotan. Nah suatu saat aku berbuat nakal nih, dan aku tahu pasti bakal dihukum pakai rotan itu. Makanya aku sama Dewi, ayo kita umpetin yuk. Aku umpetin rotannya di atas lemari. Jadi pas begitu ketahuan kesalahannya oleh ayahku, langsung mana rotan, nggak ketemu. Kita diam aja gitu. Ya akhirnya alhamdulillah saat itu kita selamat dari hukuman ayahku gitu. Tapi aku tidak pernah menyesali gitu perjalanan masa kecilku dengan didikan yang sangat keras itu. Itulah yang membuat aku menjadi pribadi yang seperti sekarang gitu ya. Mungkin kalau tidak dengan didikan yang keras itu, aku tidak akan sekuat ini. Terus didikan ayahku yang sampai saat ini juga aku terapkan dan bermanfaat adalah ayahku tuh suka ngomong gini dari kecil, kamu tuh harus gemi katanya. Apa itu gemi? Gemi itu hemat. Sebenarnya pesan ini tuh sering diucapkan gitu. Jadi beliau tuh pengen supaya anak-anaknya rukun gitu. Pada saat di ruang ICU juga, karena aku yang merawat beliau kan selama 8 hari, aku hampir setiap hari nginep di ruang ICU, ruang tunggu keluarga pasien, bergantian dengan adikku. Di antara 8 hari itu, 4 harinya aku yang nginep di sana gitu. Beliau selalu pengen ngomong walaupun agak sulit ya, yang rukun gitu. Jadi beliau pengen supaya kakak beradik ini rukun gitu, jangan saling ribut gitu, apapun pokoknya harus rukun, harus berkasih sayang gitu. Nah aku rasa ini memang nasihat atau impian setiap orang tua, pengen supaya anaknya rukun gitu. Duka yang dirasakan Ratna Listi tidak hanya menjadi beban pribadi, tetapi juga dirasakan oleh banyak orang yang mengenalnya. Doa-doa dan ucapan bela sungkawa terus mengalir dari para rekan dan sahabat, termasuk dari Panglima Langit, sosok yang selama ini dikenal sebagai rekannya dalam memandu acara Mata Langit. Panglima Langit menyampaikan rasa dukanya yang mendalam atas kepergian ayahanda Ratna Listi. Tidak hanya Panglima Langit, rekan-rekan lainnya dari berbagai kalangan juga menyampaikan rasa bela sungkawa mereka. Dan Ratna Listi pun mengungkapkan rasa terima kasih atas semua doa dan dukungan yang ia terima dalam menghadapi kehilangannya ini. Ya, menurut saya sosok almarhum Pak Daryono, ayahanda dari Ratna Listi, itu sosok yang sangat penyabar dan sosok yang sangat sederhana sekali. Beliau selalu mengajarkan tentang ketawaduan yang saya ketahui dan bagaimana cara menata hidup. Dan satu lagi itu Ratna Listi yang saya tahu itu selalu diajarkan supaya hidup itu prihatin, berbuat menurut sesuatu yang memang dibutuhkan, dan yang tidak diperlukan itu jangan dilakukan. Dan Ratna Listi sendiri dari sejak kecil itu diajari cara berhemat gitu ya. Beliau orangnya nggak banyak bicara gitu, yang saya ketahui gitu ya, yang saya kenal selama ini. Jadi berbicara itu kan hal-hal yang penting gitu. Misalnya beliau menanyakan tentang tayangan-tayangan video Mata Langit, ada tayangan terbaru nggak nih gitu. Dia suka nonton gitu, dan nanti beliau memberi komentar gitu tentang cerita dan kisah setiap talent-talent yang ada di dalam YouTube Mata Langit. Dan beliau senang gitu kita tuh banyak membantu orang, dan beliau juga berpesan terus berjuang, jangan pernah berhenti menolong orang lain, menolong sesama, jangan pandang agamanya, jangan pandang sukunya. Pada hakikatnya manusia itu di mata Tuhan itu sama, terutama orang-orang yang dianiaya itu harus kita bantu. Itu pesan-pesan beliau terhadap saya pribadi dan Ratna Listi ya. Peran beliau untuk Ratna Listi sendiri, untuk kesuksesan Ratna Listi yang saya ketahui adalah dari kecil tuh Ratna Listi itu suka diantar setiap ada perlombaan bernyanyi, itu beliau yang mengantar. Itu beliau dari kecil itu sangat mensupport Ratna Listi untuk menjadi seorang penyanyi yang saya ketahui. Kemana saja ada perlombaan, kemana saja ada kontestasi, itu selalu beliau tuh support abis itu. Dan
akhirnya Mbak Analisti bisa sampai ke Jakarta dan bisa sukses di Jakarta menjadi seorang penyanyi dan presenter. Itu berkat support beliau yang luar biasa. Dan ibunya juga demikian, sama-sama mendukung untuk karir Mbak Analisti. Dan kedua orang tua itu adalah orang yang sangat sederhana. Saya lihat di mata saya, tidak pernah neko-neko. Saya selaku partner Analisti mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta kesabaran. Insya Allah rahmat dan hidayah Allah terus menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Riki saat ini sedang ada di London, tidak bisa ikut hadir di pemakaman Iyangkung Daryono. Mohon maaf sekali sebelumnya. Tapi di sini Mas Riki ingin mengucapkan turut berduka cita kepada Iyangkung kita yang Daryono. Semoga yang Daryono amal ibadahnya diterima dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keluarga kita diberikan kesabaran dan ketabahan yang lebih lagi dalam menghadapi semua ujian, terutama ujian ini. Dan terutama ini untuk Mami Ratnalisti, Aunty Dewi, dan juga Om Mukti yang selama ini sudah merawat Iyangkung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Andrika, sahabat dari Mbak Ratnalisti dari Kota Madiun. Saya sangat kehilangan Iyangkung Daryono. Saya tahu persis bagaimana almarhum adalah ayah yang luar biasa yang sangat mencintai putra-putrinya. Dan saya tahu persis juga bahwasanya putra-putrinya sangat menyayangi Iyangkung Daryono. Selama 10 hari terakhir, putra-putrinya selalu berdoa dan merawat beliau. Dan saya sangat kehilangan sekali. Saya turut berbelasungkawa. Sementara itu, di hari kedua wafatnya sang ayah atau hari ini, Ratnalisti pun memutuskan untuk berziarah ke makam sang ayah. Seperti apa suasana haru yang mengiringi momen ziarahnya Ratnalisti? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Di hari kedua setelah wafatnya sang ayah, Ratnalisti juga kembali menguatkan hati untuk berziarah ke makam sang ayah tercinta. Suasana hening pun menyelimuti area pemakaman. Hanya terdengar suara lirih doa yang dipanjatkan Ratna bersama keluarga. Sang adik tercinta dari Ratnalisti yang selama ini merawat ayahnya di hari-hari terakhir pun ikut menuturkan detik-detik mengharukan saat sang ayah mereka menghembuskan nafas terakhir. Kisah tersebut membuat Ratna terisak. Ia merasa bersyukur bahwa adik-adiknya dapat mendampingi sang ayah di saat-saat terakhirnya. Dini hari waktu itu hari Jumat sekitaran jam setengah 2 ya. Setengah satu itu sudah ngerasa batuk-batuk, terus berhenti, terus sampai dengan jam setengah 2 seperti itu. Akhirnya kita tuntun terus untuk baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, seperti itu sampai akhirnya ada satu kondisi matanya menoleh ke atas, kelihatan putihnya aja, dan habis itu udah tapi saya lihat masih ada nadinya. Saya sampai mikir ini masih ada masih ada, tapi ternyata kita cek di saturasinya udah nggak ada. Tapi alhamdulillah saya melihatnya ada satu tarikan nafas, kemudian pas saat itu apa itu kata sakaratul maut ya. Sakaratul mautnya tenang, dan alhamdulillah di depan kami anak-anaknya kebetulan kami pas berjaga. Bapak itu adalah orang yang keras, jadi mendidik anaknya juga dengan keras.
sehingga ya kami bisa seperti ini. Jadi kami bersyukur gitu menjadi anak yang nggak manja, nggak menye-menye gitu ya, itu karena didikan Bapak. Bapak itu orang yang disiplin, selalu mengajarkan gimana menjadi pemimpin yang baik buat anak-anak saya, buat istri saya seperti itu, sehingga bisa menjadi yang lebih baik ke depannya. Itu sih Mbak. Selama saya mengenal Kong itu sosok yang baik, suka sekali membantu orang-orang yang memang kadang membutuhkan bantuan itu ya. Sampai terakhir kalinya itu Kong berpesan sama saya, jangan sampai lelah untuk menjadi orang yang baik di sekitar rumahmu. Saya karena aku nungguin Kong selama 1,5 tahun ini, jadi aku tahu proses Kong itu gimana, terutama setelah ditinggal Umi. Memang kondisi kesehatan Kong itu semakin menurun. Jadi Kong sama Umi itu ya emang pasangan hidup semati gitu ya. Jadi memang ketika ditinggal Umi Kong semakin menurun, dan terakhir itu tambah sakit gagal ginjalnya itu semakin parah lah. Jadi bukan firasat, emang tahu gitu ini kondisinya sudah semakin buruk gitu, apalagi udah di ICU segala itu. Jadi kami sudah tahu, apalagi suster dokter juga udah menyampaikan hal terburuk gitu. Jadi kami udah siap mental gitu apapun yang terjadi. Meski kini kedua orang tua Ratna Listy telah tiada, hidup harus terus berjalan. Ratna menyadari bahwa tanggung jawab besar masih menantinya. Ratna juga menuturkan bahwa semangat dan nilai-nilai yang diajarkan oleh kedua orang tuanya akan menjadi bekal dalam menjalani hidupnya nanti. Doa yang dipanjatkan Ratna Listy di makam sang ayah menjadi simbol cinta yang tidak pernah putus meski telah terpisah oleh dimensi kehidupan. Ya alhamdulillah, akhirnya di hari kedua meninggalnya ayahku, Kong Daryono, aku sudah hadir di pemakamannya di Pesarean Kletak Madiun. Aku sudah mendoakan, sudah tabur bunga, dan bersama-sama dengan adik-adikku semua tadi sudah mendoakan Kong. Semoga Kong di sana dilapangkan kuburnya, diterima semua amal ibadahnya, dan diampuni semua dosa-dosanya. Aku sudah merasa sangat lega dan ikhlas gitu dengan kepergian Kong ini. Kenapa saya merasa ikhlas? Karena alhamdulillah memang pada saat beliau menutup mata, saya tidak berada di sampingnya. Tapi sebelumnya selama 8 hari saya sudah merawat dengan sepenuh jiwa raga saya, dan bahkan permintaan Kong yang terakhir untuk dibawa pulang meskipun kondisinya masih belum baik, saya sudah penuhin gitu. Jadi mudah-mudahan ini memang takdir yang terbaik untuk Kong, karena itulah yang saya doakan terus-menerus agar Kong mendapatkan takdir yang terbaik gitu. Gak nyangka ternyata Kong pernah pesan ke adik-adikku bahwa beliau nanti kalau meninggal pengen dimakamkan di dekat Umi, dan alhamdulillah kita juga sudah mengabulkan permintaan Kong. Makamnya itu dekat dengan makam Umi gitu, dia di satu wilayah gitu. Mudah-mudahan sih doaku, semoga Kong diampuni dosa-dosanya, bahwa perjalanan menjalani penyakitnya, menjalani pengobatan yang saya melihat sangat menderita, itu semoga bisa untuk pengampunan dosa-dosaku. Walaupun ketika mendampingi Kong sakit, aku selalu menguatkan, berusaha, Kong sabar ya, Kong sabar. Tapi sebenarnya hatiku juga nggak tega gitu, lihat Kong ditusuk-tusuk di seluruh badannya gitu. Aku berharap semoga itu semua adalah cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa Kong. Jadi proses pengampunan dosanya sudah selesai. Mudah-mudahan Kong sudah diampuni dosanya dan dipanggil dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosanya. Aku berdoa semoga Kong Daryono dan Eyang Umi dipertemukan Allah di surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semua yang sudah mendoakan. Semoga amal ibadah semuanya sudah mendoakan diterima Allah, dan doa-doa kebaikan kembali kepada yang mendoakannya. Terima kasih. Sementara itu, sebelum duka mendalam dirasakan oleh Ratna Listy pasca kehilangan ayah handanya, sebelumnya duka juga dirasakan saat kehilangan ibunda tercinta untuk selamanya. Seperti apa kesedihan Ratna Listy saat itu?
Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sebelum kehilangan sang ayah yang begitu dicintainya, Ratna Listy telah lebih dulu menghadapi duka mendalam saat ibunda tercintanya, Nur Hayati binti Astrip, berpulang pada 3 Juli 2023 atau lebih dari setahun silam. Sebelum kabar duka itu datang, Ratna Listy mendapat info sang ibu dalam keadaan kritis. Ratna Listy pun meluncur ke Madiun, Jawa Timur. Tiba tengah malam, Ratna Listy disambut sang adik yang langsung bertangisan pilu serta sedih. Begitupun saat bertemu sang ayah kala itu. Ratna Listy tak mampu menahan tangis sambil memeluk sang ayah. Dan ketika Ratna Listy melihat jenazah ibunda tercinta, air matanya pun pecah. Ratna Listy hanya bisa terus memeluk, mengusap wajah sambil terus memanjatkan doa dan ucapan terima kasih atas semua bimbingan. Aku sambil ngaji sambil manggil. Boleh ngasih Umi, gitu masih pernah. Menderita terus. Kenapa ya Pak? Enggak ada cerita. Bapak juga gitu. Bapak banyak salam dulu. Bapak belajar salam ini. Ya, Bapak udah melakukan yang terbaik. Bapak dengan sangat baik, sangat baik. Kalau Bapak tidak mau seperti itu, Bapak sudah melakukan. Terima kasih sama Bapak. Kalau nggak ada Bapak, siapa yang melakukan? Bapak udah melakukan yang terbaik. Bapak terima kasih sama Bapak ya. Masya Allah, kita dapat semua anak-anak yang udah dimandiin, Mbak. Selamat jalan Umi. Kami semua ikhlas. Apa semua? Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Umi. Semoga Allah menerima amal Umi. Kesabaran Umi. Bapak dulu. Sebenarnya Umi itu sudah menderita sakit diabetes sudah lama sekali, tapi
belum pernah dirawat di rumah sakit, belum ya mungkin? Belum pernah, karena alhamdulillah ayahku itu merawat Umi dengan sangat baik. Jadi ayahku tuh sigap gitu, ketika melihat gelagat Umi kayaknya gula darahnya naik, langsung diukur gitu untuk memastikan, langsung diberikan obat, langsung diberikan konsumsi makanan yang yang rendah gula, terus diajak setiap hari itu jalan-jalan di depan rumah gitu, jalan untuk mendapatkan sinar matahari dan untuk melatih motoriknya gitu. Alhamdulillah aku bersyukur bahwa proses pemakaman Umi itu berjalan dengan lancar, cuaca cukup bagus, tidak hujan, terus langitnya biru, terus tadi petugasnya itu juga lancar gitu, maksudnya cerita mereka ketika menggali lubangnya dengan ketika menimbun lagi tuh lancar lah pokoknya, alhamdulillah gitu. Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Ending segmen. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.